karakter itu, cerit Morgan Oey. Untuk mendalami karakter, saat itu mantan personil boyband Smash tersebut secara intens mempelajari dan mempraktekkan bagaimana karakter pengidap Alzheimer. Hal tersebutlah yang membuat karakter film yang dia perankan melekat dalam diri Morgan Oey. Karena ikut terjun langsung workshopnya yang ada di Sentul, gimana pengidap penyakit Alzheimer itu berinteraksi, ciri-ciri mereka, jadi hampir susah untuk melepas karakter itu, ungkap Morgan Oey. Dampaknya, artis kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini menjadi mudah lupa. Jadi suka short memory loss gitu, udah bikin agenda mau ngapain tiba-tiba lupa, karena Alzheimer gitu kan, ungkap Morgan Oey. Morgan Oey pun berusaha meninggalkan karakter tersebut. Dia mulai memperbanyak berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekannya. Ada beberapa treatment. Kalau saya balikin lagi ke pribadi Morgan sih saya tinggal interaksi lagi sama keluarga saya, mengingat lagi jati diri Morgan gimana, bantuannya support system, keluarga, teman, sahabat, cerita Morgan Oey. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik selama ngikutin syuting Sri Mulat ini? Cerita selama proses. Aku deh coba kita bilang ini. Karena kan kita tiap hari harus belajar bahasa Jawa dan karakter masing-masing. Terus kebetulan rumah kita nih jauh dari kantor IDN proses itu. Beberapa dari kita tuh ada yang ngekos supaya dekat dan bisa sampai malam, bisa sampai kita benar-benar meluangkan waktu bisa menjadi karakter ini secara utuh. Aku ngekos sampai persis di depan kantor IDN supaya nggak telat, supaya kalau pulang malam aku nggak khawatir. Salah hal lucu buat aku sih itu juga salah satunya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari karakter Sri Mulat, mereka kan adalah grup lawak dari Jawa yang ke Jakarta terus mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita yang mungkin bukan dengan ODGJ itu orang dengan gen Jawa, kita bertiga adalah orang-orang non Jawa yang belajar bahasa Jawa. Kayak kebalik gitu sama Sri Mulat gitu. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang unik sih selama kita berproses. Zulfa, kamu mainin karakter Nunung sendiri kan? Misalkan ini karakter ini punya ciri khas sendiri. Ada beban nggak sih? Apalagi di film kedua ini kan orang aslinya ada. Ya beban dari hari pertama aku reading juga udah beban. Kenapa tuh? Gert ya, sampai sama. Benar itu tiap hari aku lakukan karena maksudnya kalau karakter Mbak Nunung ini tuh sangat ikonik, dia legend ya. Dan dia sampai sekarang pun masih berjaya gitu ya, ada di OVJ waktu itu. Dan buat aku pribadi aku ketemu dengan Mbak Nunung di OVJ gitu. Oh iya. Cuman kan memang secara karakter bukan Mbak Nunung di OVJ tapi Mbak Nunung di Sri Mulat, dan itu pas masa mudanya. Itu sebenarnya tidak ada di YouTube dan tidak ada di source manapun. Jadi emang aku harus ketemu sama Mbak Nunung, ketemu sama orang-orang dalam Sri Mulat dan memerankan karakter besar yang udah ada dan orang Indonesia tahu semua, itu adalah sebuah tantangan yang gila, berat banget gitu. Cuman memang untungnya tapi aku ngerasa beban berat itu kayak dibantuin sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya pasti juga jadi mereka beban juga sebagai Rohana, Morgan juga berperan sebagai Bungkol juga beban gitu karena kita memerankan legend. Cuman karena ini kita ensemble jadi kita saling mendukung sih. Berarti selama prosesnya sendiri kamu sering ketemu nih sama Mbak Nunung berarti? Ya kita ada sesi kita ketemu, justru buat orang-orang yang tidak bertemu dengan karakter aslinya karena dia udah meninggal atau memang ada yang tidak bisa ketemu karena kesibukan, orang-orang yang seperti Mbak Nunung, Mas Tesi, terus Mas Tarsan itu adalah source untuk karakter-karakter lainnya memang nggak bisa ketemu sama orang aslinya. Jadi kita memang ada sesi ketemu Mbak Nunung. Apa yang kamu lakukan untuk ketemu? Observe dari suara, gerak-gerik. Cuman kan memang kalau aku observe-nya dia sekarang itu kan bukan dia yang peranin. Jadi aku lebih banyak bertanya soal kehidupan Mbak Nunung di tahun itu ya? Tahun itu gitu. Karena kalau observe yang sekarang kan mungkin dari different aja sih. Untuk scene favorit kalian sendiri apa aja? Aduh banyak sih ya. Yang paling favorit sih sebenarnya nggak bisa di spoilerin, tapi ada satu tuh yang pas kita aduh nggak bisa spoiler. Itu ngakak pol gitu, maksudnya pada saat syuting di set juga kita sampai ngakak gitu, maksudnya gini, kita waktu itu kita udah tahu skripnya, kita udah tahu mau ngapain nih, misalnya kami nih para aktor-aktor ini, tapi kami bisa ketawa juga. Itu memang sebegitu kuatnya lawakan
jokes dari Pak D dan Bude Sri Mulat ini gitu, dan itu menginspirasi kami. Kayak apa ya? Kayak yang sebagai refleksi dari kami lah, kayak mereka tuh sebagai raja panggung ya, mereka udah terkenal di panggung, terus mereka hijrah ke Jakarta untuk masuk ke TV, sampai sekarang masih eksis. Nah itu sebagai pelajaran buat kami sih, inspirasi buat kami, sehingga apa ya, semangatnya itu bisa kami pakai nih untuk masing-masing kami pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kalau scene yang lucu, ya semuanya lucu, semua scene di skrip Sri Mulat itu bagus parah. Challenge-nya itu justru adalah kita nahan ketawa sih. Itu dia. Nahan ketawa di set. Karena kan kita maksudnya kita pelakunya, jadi kita nggak mungkin ketawa dong. Iya. Jadi kayak buat aku challenge terbesar adalah nahan ketawa. Apalagi kayak ensemble kayak Mas Wika, mereka berdua yang maksudnya secara personality aslinya juga kocak banget gitu. Tapi nggak berusaha untuk lawak. Jadi karena kita jadi yang kayak saling nahan ketawa gitu loh, buat biar nggak bikin situasi jadi. Pokoknya kalau udah ketemu satu scene, semuanya kumpul, nah itu. Udah tuh ngebanjol bapak-bapak gitu-gitu tuh udah kayak nahan ketawanya. Kayak nggak syuting ya sebenarnya. Jadi gue udah berusaha untuk menjadi, dan ya kayak nggak syuting aja, kayak tinggal direkam aja sama Mas Sugro sama DOP-nya Mas Aga. Sempat beberapa kali tag gara-gara nggak bisa nahan ketawa nggak sih? Oh pernah banget. Apalagi kayak misalkan kita kan bayangin kita satu frame tuh berapa sih, 12 orang gitu, berarti kan kayak itu kan 2 kamera. Jadi kadang tuh yang, dan kita tuh punya prinsip kalau kita mancing, kalau kita nggak ada, kita tuh mancing teman main kita yang lagi di cover, kita harus mancing sesuai dari take pertama sampai semuanya. Jadi pas mancing tuh kita nggak boleh ada yang emosinya turun, pokoknya harus stable sampai semuanya udah kelar cover gitu. Dan justru kadang ada momen dimana yang kayak ini giliran gue mau di cover, terus kita malah ketawa sendiri, akhirnya cut sama Mas Dugros. Itu udah sering banget lah terjadi. Sering banget. Mas Furkan, mungkin kamu kan bisa dibilang mainin karakter yang beda dari film-film sebelumnya ya. Source-mu untuk meranin karakter Paul sendiri apa sih? Kan bisa dibilang dialognya nggak banyak gitu ya, lebih banyak main gestur. Sebenarnya kalau misalnya untuk apa ya, untuk file-file audio itu emang nggak ada ya. Yang ada paling visual, tapi cuman foto doang, tapi itu pun udah burem. Mau cari di Google juga burem. Baru keluar. Jadi apa ya, memang source-nya sedikit banget. Jadi makanya pada saat ngobrol sama Mas Sugros sama Mas Rosa sebagai acting coach, sama Mas Koko juga ya, Mas Koko itu yang punya license Sri Mulat, sama teman-teman, apalagi ada kesempatan satu hari ketemu Mbak Nunung, Pak D Tarsan, Pak D Tesi, itu benar-benar gue tuh benar-benar nanya sampai gue rekam, karena emang di saat itulah gue harus mencari informasi sebanyak mungkin untuk meng-create Bung Paul ini, karena memang filenya dikit sekali source-nya gitu. Tapi ya itu maksudnya dengan bantuan teman-teman, kira-kira maksudnya di Sri Mulat itu kan walaupun satu grup lawak ya, tapi kan mereka ada peran masing-masing gitu. Nah, gue jadi tahu perannya Bung Paul tuh begini. Jadi ya gue ini menempatkan diri aja, maksudnya dalam scene itu memang Bung Paul itu ya pintar-pintar menempatkan diri aja dalam scene gitu, karena memang ya itu ya, maksudnya semua ada perannya masing-masing. Ada ketakutan nggak sih? Takut sih ya, takut sih pasti. Maksudnya ini film biopik pertama gua gitu, jadi kalau misalnya dibilang takut salah atau bener apa enggak Atau tidak sesuai? Tapi dengan bantuan karena kekompakan kami solid sebagai satu tim, ya enggak terbayarkan sih. Udah mau dipoto ketiga? Siap. Iya, boleh kesini wawancara semua. Boleh foto dulu dan mau wawancara dulu boleh? Mau wawancara? Udah beres. Ya udah. Wih, pulang dong. Belum dong. Ayo foto dulu. Boleh ke kanan kakak-kakak. Morgan, Zulfa, Naima. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik? Morgan Oey beberapa tahun kebelakang tampak sibuk di industri perfilman. Beberapa proyek selanjutnya, Morgan Oey mengaku masih ingin fokus di dunia seni peran. Kelihatannya memang di film, jadwal kedepannya juga terikat dengan beberapa proyek film, jadi saya kerjain itu aja dulu,
ungkap Morgan Oey saat ditemui Grid ID di kawasan Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 13 September tahun 2018. Saking seringnya bermain film, lelaki berusia 25 tahun ini mengaku kehidupan nyatanya pernah terbawa karakter dalam film. Saat itu Morgan Oey menggeluti peran sebagai seseorang yang memiliki kelainan penurunan daya ingat. Waktu itu sempat di film Garin Nugroho, saya memerankan karakter mengidap penyakit Alzheimer. Menurut saya agak berat melepaskan karakter itu, cerit Morgan Oey. Untuk mendalami karakter, saat itu mantan personil boyband Smash tersebut secara intens mempelajari dan mempraktekkan bagaimana karakter pengidap Alzheimer. Hal tersebutlah yang membuat karakter film yang dia perankan melekat dalam diri Morgan Oey. Karena ikut terjun langsung workshopnya yang ada di Sentul, gimana pengidap penyakit Alzheimer itu berinteraksi, ciri-ciri mereka, jadi hampir susah untuk melepas karakter itu, ungkap Morgan Oey. Dampaknya, artis kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini menjadi mudah lupa. Jadi suka short memory loss gitu, udah bikin agenda mau ngapain tiba-tiba lupa, karena Alzheimer gitu kan, ungkap Morgan Oey. Morgan Oey pun berusaha meninggalkan karakter tersebut. Dia mulai memperbanyak berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekannya. Ada beberapa treatment, kalau saya balikin lagi ke pribadi Morgan sih saya tinggal interaksi lagi sama keluarga saya, mengingat lagi jati diri Morgan gimana, bantuannya support system, keluarga, teman, sahabat, cerita Morgan Oey. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik selama ngikutin syuting Sri Mulat ini? Cerita selama proses aku deh coba kita lagi bilang ini karena kan kita tiap hari harus belajar bahasa Jawa dan karakternya masing-masing. Terus kebetulan rumah kita nih jauh dari kantor IDN proses itu. Beberapa dari kita tuh ada yang ngekos supaya dekat dan bisa sampai malam, bisa sampai kita benar-benar luangin waktu bisa menjadi karakter ini secara utuh. Aku ngekos sampai persis di depan kantor IDN supaya nggak telat, supaya kalau pulang malam aku nggak khawatir. Salah hal lucu buat aku sih itu juga salah satunya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari karakter Sri Mulat, mereka kan adalah grup lawak dari Jawa yang ke Jakarta terus mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita yang mungkin bukan dengan ODGJ tuh Orang dengan gen Jawa. Kita bertiga adalah orang-orang non Jawa yang belajar bahasa Jawa. Kayak kebalik gitu sama Sri Mulat gitu. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang unik sih selama kita berproses. Zulfa, kamu mainin karakter Nunung sendiri kan? Misalkan ini karakter ini punya ciri khas sendiri. Ada beban nggak sih? Apalagi di film kedua ini kan orang aslinya ada. Ya beban dari hari pertama aku reading juga udah beban. Bukannya Gert ya, sampai sama. Benar itu tiap hari aku nabung karena maksudnya kalau karakter Mbak Nunung ini tuh sangat ikonik, dia legend ya. Dan dia sampai sekarang pun masih berjaya gitu ya, ada di OVJ waktu itu. Dan buat aku pribadi aku tumbuh dengan Mbak Nunung di OVJ gitu. Oh iya. Cuman kan memang secara karakter bukan Mbak Nunung di OVJ tapi Mbak Nunung Sri Mulat, dan itu pas masa mudanya. Itu sebenarnya tidak ada di YouTube dan tidak ada di source manapun. Jadi emang aku harus ketemu sama Mbak Nunung, ketemu sama orang-orang dalam Sri Mulat dan memerankan karakter besar yang udah ada dan orang Indonesia tahu semua. Itu adalah sebuah tantangan yang gila, berat banget gitu. Cuman memang untungnya tapi aku ngerasa beban berat itu kayak dibantuin sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya pasti juga jadi mereka beban juga sebagai Rohana. Morgan juga berperan sebagai Bukau juga beban gitu karena kita memerankan legend. Cuman karena ini kita ensemble jadi kita saling mendukung sih. Berarti selama prosesnya sendiri kamu sering ketemu nih sama Nunung berarti? Ya kita ada sesi kita ketemu, justru buat orang-orang yang tidak bertemu dengan karakter aslinya karena dia udah meninggal atau memang ada yang tidak bisa ketemu karena kesibukan, orang-orang yang seperti Mbak Nunung, Mas Tesi, terus Mas Tarsan itu adalah source untuk karakter-karakter lain yang memang nggak bisa ketemu sama orang aslinya. Jadi kita memang ada sesi ketemu Mbak Nunung. Apa yang kamu lakuin untuk ketemu? Aku observe dari suara, gerak-gerik. Cuman kan memang kalau aku observe-nya dia sekarang itu kan bukan dia yang peranin. Aku
jadi aku lebih banyak bertanya soal kehidupan Bandung di umur Di tahun itu di ya. tahun itu gitu. Karena kalau observe yang sekarang kan mungkin very different aja sih. Untuk scene favorit kalian sendiri apa aja? Aduh banyak sih ya. Yang paling favorit sih sebenarnya nggak bisa di spoilerin, tapi ada satu tuh yang pas kita aduh nggak bisa spoiler. Itu ngakak pol gitu, maksudnya pada saat syuting di set juga kita sampai ngakak gitu, sampai maksudnya gini, kita waktu itu kita udah tahu skripnya, kita udah tahu mau ngapain nih, misalnya kami nih para aktor-aktor ini, tapi kami bisa ketawa juga. Itu memang sebegitu kuatnya lawakan jokes dari Pak D dan Bu D Sri Mulatini gitu, dan itu menginspirasi kami. Kayak apa ya, kayak ya sebagai refleksi dari kami lah, kayak mereka tuh sebagai raja panggung ya, mereka udah terkenal di panggung, terus mereka hijrah ke Jakarta untuk masuk ke TV, sampai sekarang masih eksis. Nah itu sebagai pelajaran buat kami sih, inspirasi buat kami, sehingga apa ya, semangatnya itu bisa kami pakai nih untuk masing-masing kami pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kalau scene yang lucu, ya semuanya lucu, semua scene di skrip Sri Mulat itu bagus parah. Challenge-nya itu justru ada kita nahan ketawa sih. Itu dia. Nahan ketawa di set. Karena kan kita maksudnya kita pelakunya, jadi kita nggak mungkin ketawa dong. Iya. Jadi kayak buat aku challenge terbesar adalah nahan ketawa. Apalagi kayak saya melihat kayak Mas Wika, mereka berdua yang maksudnya secara personality aslinya juga kocak banget gitu. Tapi nggak berusaha untuk lawak. Jadi karena kita jadi yang kayak saling nahan ketawa gitu loh, buat biar nggak bikin situasi jadi. Pokoknya kalau udah ketemu satu scene, semuanya kumpul, nah itu. Udah ngobrol bapak-bapak gitu-gitu tuh udah kayak nahan ketawanya. Kayak nggak syuting ya sebenarnya. Jadi gue udah berusaha untuk menjadi, dan ya kayak nggak syuting aja, kayak tinggal direkam aja sama Mas Sugro sama DOP-nya Mas Aga. Sempet beberapa kali tag gara-gara nggak bisa nahan ketawa nggak sih? Oh pernah banget. Apalagi kayak misalkan kita kan bayangin kita satu frame tuh berapa sih, 12 orang gitu, berarti kan kayak itu kan 2 kamera. Jadi kadang tuh yang, dan kita tuh punya prinsip kalau kita mancing, kalau kita nggak ada, kalau kita tuh mancing teman main kita yang lagi di cover, kita harus mancing sesuai dari take pertama sampai semuanya. Jadi pas mancing tuh kita nggak boleh ada yang emosinya turun, pokoknya harus stable sampai semuanya udah kelar cover gitu. Dan justru kadang ada momen dimana yang kayak ini giliran gue mau di cover, terus kita malah ketawa sendiri, akhirnya cut sama Mas Dugros. Itu udah sering banget lah terjadi. Sering banget. Mas Burkan, mungkin kamu kan bisa dibilang mainin karakter yang beda dari film-film sebelumnya. Source-mu untuk meranin karakter Paul sendiri apa sih? Kan bisa dibilang dialognya nggak banyak juga ya, lebih banyak main gestur. Sebenarnya kalau misalnya untuk apa ya, untuk file-file audio itu emang nggak ada ya. Yang ada paling visual, tapi cuman foto doang, tapi itu pun juga burem. Mau cari di Google juga burem. Barcode. Jadi apa ya, memang source-nya sedikit banget. Jadi makanya pada saat ngobrol sama Mas Sugros sama Mas Rosa sebagai acting coach, sama Mas Koko juga ya, Mas Koko itu yang punya license Sri Mulat, sama teman-teman, apalagi ada kesempatan satu hari ketemu Mbak Nunung, Pak D Tarsan, Pak D Tesi, itu benar-benar gue tuh benar-benar nanya sampai gue rekam, karena emang di saat itulah gue harus mencari informasi sebanyak mungkin untuk meng-create Bung Paul ini, karena memang ada panggung, filenya dikit sekali source-nya gitu. Tapi ya itu, maksudnya dengan bantuan teman-teman, kira-kira maksudnya di Sri Mulat itu kan walaupun satu grup lawak ya, tapi kan mereka ada peran masing-masing gitu. Nah, gue jadi tahu perannya Paul tuh, Bung Paul tuh begini. Jadi ya gue ini menempatkan diri aja, maksudnya dalam scene itu memang Bung Paul itu ya pintar-pintar menempatkan diri aja dalam scene gitu, karena memang ya itu ya, maksudnya semua ada perannya masing-masing. Ada ketakutan nggak sih? Takut sih ya, takut sih pasti. Maksudnya ini film biopik pertama gua gitu, jadi kalau misalnya dibilang takut salah atau bener apa enggak Atau tidak sesuai? Tapi dengan bantuan karena kekompakan kami solid sebagai satu tim, ya enggak terbayarkan sih. Udah mau dipoto ketiga? Siap. Iya, boleh kesini wawancara semua. Boleh foto dulu dan mau wawancara dulu boleh? Mau wawancara? Udah beres. Ya udah. Wih, pulang dong. Belum dong. Ayo foto dulu, Mbak.
Boleh ke kanan kakak-kakak. Oke. Morgan Zulfa Naima. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik? Morgan Oey beberapa tahun ke belakang tampak sibuk di industri perfilman. Beberapa proyek selanjutnya, Morgan Oey mengaku masih ingin fokus di dunia seni peran. Kelihatannya memang di film, jadwal kedepannya juga terikat dengan beberapa proyek film, jadi saya kerjain itu aja dulu, ungkap Morgan Oey saat ditemui Grid ID di kawasan Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 13 September tahun 2018. Saking seringnya bermain film, lelaki berusia 25 tahun ini mengaku kehidupan nyatanya pernah terbawa karakter dalam film. Saat itu Morgan Oey menggeluti peran sebagai seseorang yang memiliki kelainan penurunan daya ingat. Waktu itu sempat di film Garin Nugroho, saya memerankan karakter mengidap penyakit Alzheimer, menurut saya agak berat melepaskan karakter itu, cerit Morgan Oey. Untuk mendalami karakter, saat itu mantan personil boyband Smash tersebut secara intens mempelajari dan mempraktekkan bagaimana karakter pengidap Alzheimer. Hal tersebutlah yang membuat karakter film yang dia perankan melekat dalam diri Morgan Oey. Karena ikut terjun langsung workshopnya yang ada di Sentul, gimana pengidap penyakit Alzheimer itu berinteraksi, ciri-ciri mereka, jadi hampir susah untuk melepas karakter itu, ungkap Morgan Oey. Dampaknya, artis kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini menjadi mudah lupa. Jadi suka short memory loss gitu, udah bikin agenda mau ngapain tiba-tiba lupa, karena Alzheimer gitu kan, ungkap Morgan Oey. Morgan Oey pun berusaha meninggalkan karakter tersebut. Dia mulai memperbanyak berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekannya. Ada beberapa treatment. Kalau saya balikin lagi ke pribadi Morgan sih saya tinggal interaksi lagi sama keluarga saya, mengingat lagi jati diri Morgan gimana, bantuannya support system, keluarga, teman, sahabat, cerita Morgan Oey. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik selama ngikutin syuting Sri Mulat ini? Cerita selama proses aku deh coba kita lagi bilang ini karena kan kita tiap hari harus belajar bahasa Jawa dan karakter masing-masing. Terus kebetulan rumah kita nih jauh dari kantor IDN proses itu. Beberapa dari kita tuh ada yang ngekos supaya dekat dan bisa sampai malam, bisa sampai kita benar-benar meluangin waktu bisa menjadi karakter ini secara utuh. Aku ngekos sampai persis di depan kantor IDN supaya nggak telat, supaya kalau pulang malam aku nggak khawatir. Kalau hal lucu buat aku sih itu juga salah satunya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari karakter Sri Mulat, mereka kan adalah grup lawak dari Jawa yang ke Jakarta terus mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita yang mungkin bukan dengan ODGJ itu orang dengan gen Jawa. Kita bertiga adalah orang-orang non Jawa yang belajar bahasa Jawa. Kayak balik gitu sama Sri Mulat gitu. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang unik sih selama kita berproses. Zulfa, kamu mainin karakter Nunung sendiri kan? Misalkan ini karakter ini punya ciri khas sendiri. Ada beban nggak sih? Apalagi di film kedua ini kan orang aslinya ada. Ya beban dari hari pertama aku reading juga udah beban. Kenapa? Gerd ya, sama Benar itu tiap hari aku nabung karena maksudnya kalau karakter Mbak Nunung ini tuh sangat ikonik, dia legend ya. Dan dia sampai sekarang pun masih berjaya gitu ya, ada di OVJ waktu itu. Dan buat aku pribadi aku ketemu dengan Mbak Nunung di OVJ gitu. Oh iya. Cuman kan memang secara karakter bukan Mbak Nunung di OVJ tapi Mbak Nunung di Sri Mulat, dan itu pas masa mudanya. Itu sebenarnya tidak ada di YouTube dan tidak ada di source manapun. Jadi emang aku harus ketemu sama Mbak Nunung, ketemu sama orang-orang dalam Sri Mulat dan memerankan karakter besar yang udah ada dan orang Indonesia tahu semua, itu adalah sebuah tantangan yang gila, berat banget gitu. Cuman memang untungnya tapi aku ngerasa beban berat itu kayak dibantuin sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya pasti juga jadi mainnya beban juga sebagai Rohana. Morgan juga berperan sebagai Bukau juga beban gitu karena kita memerankan legend. Cuman karena ini kita ensemble jadi kita saling mendukung sih.
Berarti selama prosesnya sendiri kamu sering ketemu nih sama Mbak berarti? Ya kita ada sesi kita ketemu, justru buat orang-orang yang tidak bertemu dengan karakter aslinya karena dia udah meninggal atau memang ada yang tidak bisa ketemu karena kesibukan, orang-orang yang seperti Mbak Nunung, Mas Tesi, terus Mas Tarsan itu adalah source untuk karakter-karakter lain yang memang nggak bisa ketemu sama orang aslinya. Jadi kita memang ada sesi ketemu Mbak Nunung. Apa yang kamu lakuin untuk ketemu? Aku observe dari suara, gerak-gerik. Cuman kan memang kalau aku observe-nya dia sekarang itu kan bukan dia yang peranin. Jadi aku lebih banyak bertanya soal kehidupan Mbak Nunung di umur Di tahun itu ya? tahun itu gitu. Karena kalau observe yang sekarang kan mungkin very different aja sih. Untuk scene favorit kalian sendiri apa aja? Aduh banyak sih ya. Yang paling favorit sih sebenarnya nggak bisa di spoilerin, tapi ada satu tuh yang pas kita ya aduh nggak bisa spoiler. Itu ngakak pol gitu, maksudnya pada saat syuting di set juga kita sampai ngakak gitu, sampai maksudnya gini, kita waktu itu kita udah tahu skripnya, kita udah tahu mau ngapain nih, misalnya kami nih para aktor-aktor ini, tapi kami bisa ketawa juga. Itu memang sebegitu kuatnya lawakan jokes dari Pak D dan Bu D Sri Mulat ini gitu, dan itu menginspirasi kami. Kayak apa ya, kayak ya sebagai refleksi dari kami lah, kayak mereka tuh sebagai raja panggung ya, mereka udah terkenal di panggung, terus mereka hijrah ke Jakarta untuk masuk ke TV, sampai sekarang masih eksis. Nah itu sebagai pelajaran buat kami sih, inspirasi buat kami, sehingga apa ya, semangatnya itu bisa kami pakai nih untuk masing-masing kami pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kalau scene yang lucu, ya semuanya lucu, semua scene di skrip Sri Mulat itu bagus parah. Challenge-nya itu justru adalah kita nahan ketawa. Itu dia. Nahan ketawa di set. Karena kan kita maksudnya kita pelakunya, jadi kita nggak mungkin ketawa dong. Iya. Jadi kayak buat aku challenge terbesar adalah nahan ketawa. Apalagi kayak ensemble kayak Mas Wikam, mereka berdua yang maksudnya secara personality aslinya juga kocak banget gitu. Tapi nggak berusaha untuk pelawak. Jadi kadang kita jadi yang kayak saling nahan ketawa gitu loh, buat biar nggak bikin situasi jadi. Pokoknya kalau udah ketemu satu scene, semuanya kumpul, nah itu. Udah banyak bapak-bapak gitu tuh udah kayak nahan ketawanya. Kayak nggak syuting ya sebenarnya. Jadi gue udah berusaha untuk menjadi, dan ya kayak nggak syuting aja, kayak tinggal direkam aja sama Mas Sugro sama DOP-nya Mas Aga. Sempat beberapa kali tag gara-gara nggak bisa nahan ketawa nggak sih? Oh pernah banget. Apalagi kayak misalkan kita kan bayangin kita satu frame tuh berapa sih, 12 orang gitu. Berarti kan kayak kita kan 2 kamera. Jadi kadang tuh yang, dan kita tuh punya prinsip kalau kita mancing, kalau kita nggak ada, kita tuh mancing teman main kita yang lagi di cover, kita harus mancing sesuai dari tag pertama sampai semuanya. Jadi pas mancing tuh kita nggak boleh ada yang emosinya turun, pokoknya harus stable sampai semuanya udah kelar cover gitu. Dan justru kadang ada momen dimana yang kayak ini giliran gue mau di cover, terus kita malah ketawa sendiri, akhirnya cut sama Mas Sugros. Itu udah sering banget lah terjadi. Sering banget. Seru. Mas Burhan, mungkin kamu kan bisa dibilang mainin karakter yang beda dari film-film sebelumnya. Source-mu untuk meranin karakter Paul sendiri apa sih? Kan bisa dibilang dialognya nggak banyak gitu ya, lebih banyak main gestur. Sebenarnya kalau misalnya untuk apa ya, untuk file-file audio itu emang nggak ada ya. Yang ada paling visual, tapi cuman foto doang, tapi itu pun udah burem. Mau cari di Google juga burem. Barcode. Jadi apa ya, memang source-nya sedikit banget. Jadi makanya pada saat ngobrol sama Mas Sugros sama Mas Rosa sebagai acting coach, sama Mas Koko juga ya, Mas Koko itu yang punya license Sri Mulat, sama teman-teman, apalagi ada kesempatan satu hari ketemu Mbak Nunung, Pak D Tarsan, Pak D Tesi, itu bener-bener gue tuh bener-bener nanya sampai gue rekam, karena emang di saat itulah gue harus mencari informasi sebanyak mungkin untuk meng-create Bung Paul ini, karena memang filenya dikit sekali source-nya gitu. Tapi ya itu, maksudnya dengan bantuan teman-teman, kira-kira maksudnya di Sri Mulat itu kan walaupun satu grup lawak ya, tapi kan mereka ada peran masing-masing gitu. Nah, gue jadi tahu perannya Paul tuh, Bung Paul tuh begini. Jadi ya gue ini menempatkan diri aja, maksudnya dalam scene itu memang Bung Paul itu ya pintar-pintar menempatkan diri aja dalam scene gitu, karena memang ya itu ya, maksudnya semua ada perannya masing-masing. Ada ketakutan nggak sih?
takut sih ya, takut sih pasti. Maksudnya ini film biopik pertama gua gitu, jadi kalau misalnya dibilang takut salah atau bener apa enggak, Atau tidak sesuai. nggak sesuai, tapi dengan bantuan ya karena kekompakan kami solid sebagai satu tim ya nggak terbayarkan sih. Udah mau dipoto bertiga? Siap. Iya, boleh boleh wajah semua. Boleh foto dulu dan mau wawancara dulu boleh? Mau wawancara? Udah beres. Ya udah. Wih, pulang kan? Belum dong. Ayo foto dulu. Mbak. Boleh ke kanan kakak-kakak. Morgan, Zulfa, Naima. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik? Morgan Oey beberapa tahun ke belakang tampak sibuk di industri perfilman. Beberapa proyek selanjutnya, Morgan Oey mengaku masih ingin fokus di dunia seni peran. Kelihatannya memang di film, jadwal kedepannya juga terikat dengan beberapa proyek film, jadi saya kerjain itu aja dulu, ungkap Morgan Oey saat ditemui Grid ID di kawasan Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 13 September tahun 2018. Saking seringnya bermain film, lelaki berusia 25 tahun ini mengaku kehidupan nyatanya pernah terbawa karakter dalam film. Saat itu Morgan Oey menggeluti peran sebagai seseorang yang memiliki kelainan penurunan daya ingat. Waktu itu sempat di film Garin Nugroho, saya memerankan karakter mengidap penyakit Alzheimer, menurut saya agak berat melepaskan karakter itu, cerit Morgan Oey. Untuk mendalami karakter, saat itu mantan personil boyband Smash tersebut secara intens mempelajari dan mempraktekkan bagaimana karakter pengidap Alzheimer. Hal tersebutlah yang membuat karakter film yang dia perankan melekat dalam diri Morgan Oey. Karena ikut terjun langsung workshopnya yang ada di Sentul, gimana pengidap penyakit Alzheimer itu berinteraksi, ciri-ciri mereka, jadi hampir susah untuk melepas karakter itu, ungkap Morgan Oey. Dampaknya, artis kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini menjadi mudah lupa. Jadi suka short memory loss gitu, udah bikin agenda mau ngapain tiba-tiba lupa, karena Alzheimer gitu kan, ungkap Morgan Oey. Morgan Oey pun berusaha meninggalkan karakter tersebut. Dia mulai memperbanyak berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekannya. Ada beberapa treatment. Kalau saya balikin lagi ke pribadi Morgan sih saya tinggal interaksi lagi sama keluarga saya, mengingat lagi jati diri Morgan gimana, bantuannya support system, keluarga, teman, sahabat, cerita Morgan Oey. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik selama ngikutin syuting Sri Mulat ini? Cerita selama proses aku deh coba kita lagi bilang ini karena kan kita tiap hari harus belajar bahasa Jawa dan karakternya masing-masing. Terus kebetulan rumah kita nih jauh dari kantor IDN proses itu. Beberapa dari kita tuh ada yang ngekos supaya dekat dan bisa sampai malam, bisa sampai kita benar-benar meluangin waktu bisa menjadi karakter ini secara utuh. Aku ngekos sampai persis di depan kantor IDN supaya nggak telat, supaya kalau pulang malam aku nggak khawatir. Salah hal lucu buat aku sih itu juga salah satunya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari karakter Sri Mulat, mereka kan adalah grup lawak dari Jawa yang ke Jakarta terus mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita yang mungkin bukan dengan apa DGJ itu orang dengan gen Jawa. Kita bertiga tuh kita bertiga adalah orang-orang non Jawa yang belajar bahasa Jawa. Kayak kebalik gitu sama Sri Mulat gitu. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang unik sih selama kita berproses. Zulfa, kamu mainin karakter Nunung sendiri kan? Misalkan ini karakter ini punya ciri khas sendiri. Ada beban nggak sih? Apalagi di film kedua ini kan orang aslinya ada. Ya beban dari hari pertama aku reading juga udah beban. Kenapa tuh? Punya GERD ya, sampai asam lambung. Benar itu tiap hari asam lambung. Karena maksudnya kalau karakter Mbak Nunung ini tuh sangat ikonik, dia legend ya. Dan dia sampai sekarang pun masih berjaya gitu ya, ada di OVJ waktu itu. Dan buat aku pribadi aku ketemu dengan Mbak Nunung di OVJ gitu. Oh iya. Cuman kan memang secara karakter bukan Mbak Nunung di OVJ tapi Mbak Nunung di Sri Mulat. Dan itu pas masa mudanya.
Terus itu sebenarnya tidak ada di YouTube dan tidak ada di source manapun. Jadi emang aku harus ketemu sama Mbak Nunung, ketemu sama orang-orang dalam Streamlat, dan memerankan karakter besar yang udah ada dan orang Indonesia tahu semua, itu adalah sebuah tantangan yang gila, berat banget gitu. Cuman memang untungnya tapi aku ngerasa beban berat itu kayak dibantuin sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya pasti juga jadi mainnya beban juga sebagai Rohana. Morgan juga berperan sebagai Bukal juga beban gitu, karena kita memerankan legend. Cuman karena ini kita ensemble, jadi kita saling mendukung sih. Berarti selama prosesnya sendiri kamu sering ketemu nih sama Menunung berarti? Ya kita ada sesi kita ketemu, justru buat orang-orang yang tidak bertemu dengan karakter aslinya karena dia udah meninggal atau memang ada yang tidak bisa ketemu karena kesibukan, orang-orang yang seperti Mbak Nunung, Mas Resi, terus Mas Tarsan, itu adalah source untuk karakter-karakter lain yang memang nggak bisa ketemu sama orang aslinya. Jadi kita memang ada sesi ketemu Mbak Nunung. Apa yang kamu lakukan untuk ketemu? Aku observe dari suara, gerak-gerik. Cuman kan memang kalau aku observe-nya dia sekarang itu kan bukan dia yang peranin. Jadi aku lebih banyak bertanya soal kehidupan Mbak Nunung di umur Di tahun itu ya? tahun itu gitu. Karena kalau observe yang sekarang kan mungkin very different aja sih. Untuk scene favorit kalian sendiri apa aja? Aduh, banyak sih ya. Yang paling favorit sih sebenarnya nggak bisa di spoilerin, tapi ada satu tuh yang pas kita aduh nggak bisa spoiler ya. Itu ngakak pol gitu, maksudnya pada saat syuting di set juga kita sampai ngakak gitu, sampai maksudnya gini, kita waktu itu kita udah tahu skripnya, kita udah tahu mau ngapain nih, misalnya kami nih para aktor-aktor ini, tapi kami bisa ketawa juga. Itu memang sebegitu kuatnya lawakan jokes dari Pak D dan Bu D Sri Mulat ini gitu, dan itu menginspirasi kami. Kayak apa ya, kayak ya sebagai refleksi dari kami lah, kayak mereka tuh sebagai raja panggung ya, mereka udah terkenal di panggung, terus mereka hijrah ke Jakarta untuk masuk ke TV, sampai sekarang masih eksis. Nah itu sebagai pelajaran buat kami sih, inspirasi buat kami, sehingga apa ya, semangatnya itu bisa kami pakai nih untuk masing-masing kami pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya soal scene yang lucu, ya semuanya lucu, semua scene di skrip Streamlat itu bagus parah. Challenge-nya itu justru adalah kita nahan ketawa sih. Itu dia. Nahan ketawa di set. Karena kan kita pelakunya, jadi kita nggak mungkin ketawa dong. Iya. Jadi kayak buat aku challenge terbesar adalah nahan ketawa. Apalagi kayak ensemble kayak Mas Wika, mereka berdua, yang maksudnya secara personality aslinya juga kocak banget gitu. Tapi nggak berusaha untuk pelawak. Jadi kadang kita jadi yang kayak saling nahan ketawa gitu loh, buat biar nggak bikin situasi jadi. Pokoknya kalau udah ketemu satu scene, semuanya kumpul, nah itu. Udah banyak bapak-bapak gitu udah kayak nahan ketawanya. Kayak nggak syuting ya sebenarnya. Jadi gue udah berusaha untuk menjadi, dan ya kayak nggak syuting aja, kayak tinggal direkam aja sama Mas Sugro sama DOP-nya Mas Aga. Sempat beberapa kali tag gara-gara nggak bisa nahan ketawa nggak sih? Oh pernah banget. Apalagi kayak misalkan kita kan bayangin kita satu frame tuh berapa sih, 12 orang gitu. Berarti kan kayak kita kan 2 kamera. Jadi kadang tuh yang, dan kita tuh punya prinsip kalau kita mancing, kalau kita nggak ada, kalau kita tuh mancing teman main kita yang lagi di cover, kita harus mancing sesuai dari tag pertama sampai semuanya. Jadi pas mancing tuh kita nggak boleh ada yang emosinya turun, pokoknya harus stable sampai semuanya udah kelar cover gitu. Dan justru kadang ada momen dimana yang kayak ini giliran gue mau di cover, terus kita malah ketawa sendiri, akhirnya cut sama Mas Dugros. Itu udah sering banget lah terjadi. Sering banget. Seru. Mas Furkan, mungkin kamu kan bisa dibilang mainin karakter yang beda dari film-film sebelumnya. Source-mu untuk meranin karakter Paul sendiri apa sih? Kan bisa dibilang dialognya nggak banyak juga ya, lebih banyak main gestur. Sebenarnya kalau misalnya untuk apa ya, untuk file-file audio itu emang nggak ada ya. Yang ada paling visual, tapi cuman foto doang, tapi itu pun udah burem. Mau cari di Google juga burem. Barcode. Jadi apa ya, memang source-nya sedikit banget. Jadi makanya pada saat ngobrol sama Mas Sugros sama Mas Rosa sebagai acting coach, sama Mas Koko juga ya, Mas Koko itu yang punya license Streamlat, sama teman-teman, apalagi ada kesempatan satu hari ketemu Mbak Nunung, Pak D Tarsan, Pak D Tesi, itu bener-bener gue tuh bener-bener nanya sampai gue rekam, karena emang di saat itulah gue harus mencari
apa ya, informasi sebanyak mungkin untuk meng-create Bung Paul ini, karena memang filenya dikit sekali source-nya gitu. Tapi ya itu maksudnya dengan bantuan teman-teman, kira-kira maksudnya di Sri Mulat itu kan walaupun satu grup lawak ya, tapi kan mereka ada peran masing-masing gitu. Nah, gue jadi tahu oh perannya Paul tuh, Bung Paul tuh begini. Jadi ya gue ini menempatkan diri aja, maksudnya dalam scene itu memang Bung Paul itu ya pintar-pintar menempatkan diri aja dalam scene gitu, karena memang ya itu ya, maksudnya semua ada perannya masing-masing. Ada ketakutan nggak sih? Takut sih ya, takut sih pasti. Maksudnya ini film biopik pertama gua gitu, jadi kalau misalnya dibilang takut salah atau bener apa enggak Atau tidak sesuai? nggak sesuai, tapi dengan bantuan ya karena kekompakan kami solid sebagai satu tim ya nggak terbayarkan sih. Udah mau dipoto ketiga? Siap. Iya, boleh sambil wajah semua. Boleh foto dulu dan mau wawancara dulu boleh? Mau wawancara? Udah beres? Ya udah. Wih, pulang kan? Belum dong? Ayo foto dulu, Mbak. Oke, Boleh ke kanan kakak-kakak. Morgan, Zulfa, Naima. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik? Morgan Oey beberapa tahun ke belakang tampak sibuk di industri perfilman. Beberapa proyek selanjutnya, Morgan Oey mengaku masih ingin fokus di dunia seni peran. Kelihatannya memang di film, jadwal kedepannya juga terikat dengan beberapa proyek film, jadi saya kerjain itu aja dulu, ungkap Morgan Oey saat ditemui Grid ID di kawasan Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 13 September tahun 2018. Saking seringnya bermain film, lelaki berusia 25 tahun ini mengaku kehidupan nyatanya pernah terbawa karakter dalam film. Saat itu Morgan Oey menggeluti peran sebagai seseorang yang memiliki kelainan penurunan daya ingat. Waktu itu sempat di film Garin Nugroho, saya memerankan karakter mengidap penyakit Alzheimer, menurut saya agak berat melepaskan karakter itu, cerit Morgan Oey. Untuk mendalami karakter, saat itu mantan personil boyband Smash tersebut secara intens mempelajari dan mempraktekkan bagaimana karakter pengidap Alzheimer. Hal tersebutlah yang membuat karakter film yang dia perankan melekat dalam diri Morgan Oey. Karena ikut terjun langsung workshopnya yang ada di Sentul, gimana pengidap penyakit Alzheimer itu berinteraksi, ciri-ciri mereka, jadi hampir susah untuk melepas karakter itu, ungkap Morgan Oey. Dampaknya, artis kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini menjadi mudah lupa. Jadi suka short memory loss gitu, udah bikin agenda mau ngapain tiba-tiba lupa, karena Alzheimer gitu kan, ungkap Morgan Oey. Morgan Oey pun berusaha meninggalkan karakter tersebut. Dia mulai memperbanyak berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekannya. Ada beberapa treatment, kalau saya balikin lagi ke pribadi Morgan sih saya tinggal interaksi lagi sama keluarga saya, mengingat lagi jati diri Morgan gimana, bantuannya support system, keluarga, teman, sahabat, cerita Morgan Oey. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik selama ngikutin syuting Sri Mulat ini? Cerita selama proses aku deh coba kita lagi bilang ini karena kan kita tiap hari harus belajar bahasa Jawa dan karakternya masing-masing. Terus kebetulan rumah kita nih jauh dari kantor IDN proses itu. Beberapa dari kita tuh ada yang ngekos supaya dekat dan bisa sampai malam, bisa sampai kita benar-benar meluangin waktu bisa menjadi karakter ini secara utuh. Aku ngekos sampai persis di depan kantor IDN supaya nggak telat, supaya kalau pulang malam aku nggak khawatir. Salah hal lucu buat aku sih itu juga salah satunya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari karakter Sri Mulat, mereka kan adalah grup lawak dari Jawa yang ke Jakarta terus mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita yang mungkin bukan dengan ODG itu Orang dengan gen Jawa. kita bertiga adalah orang-orang non Jawa yang belajar bahasa Jawa. Kayak balik gitu sama Sri Mulat gitu. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang unik sih selama kita berproses.
Zulfa, kamu mainin karakter Nunung sendiri kan? Misalkan ini karakter ini punya ciri khas sendiri. Ada beban gak sih? Apalagi di film kedua ini kan orang aslinya ada. Ya beban dari hari pertama aku reading juga udah beban. Kenapa tuh? Punya GERD ya, sama sama Benar itu tiap hari asam lambung, karena maksudnya kalau karakter Mbak Nunung ini tuh sangat ikonik, dia legend ya, dan dia sampai sekarang pun masih berjaya gitu ya, ada di OVJ waktu itu. Dan buat aku pribadi, aku tuh dulu dengan Mbak Nunung di OVJ gitu. Oh iya. Cuman kan memang secara karakter bukan Mbak Nunung di OVJ tapi Mbak Nunung Sri Mulat, dan itu pas masa mudanya. Itu sebenarnya tidak ada di YouTube dan tidak ada di source manapun. Jadi emang aku harus ketemu sama Mbak Nunung, ketemu sama orang-orang dalam Sri Mulat, dan memerankan karakter besar yang udah ada dan orang Indonesia tahu semua, itu adalah sebuah tantangan yang gila, berat banget gitu. Cuman memang untungnya tapi aku ngerasa beban berat itu kayak dibantuin sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya pasti juga jadi mainnya beban juga sebagai Rohana. Morgan juga berperan sebagai Bukau juga beban gitu, karena kita memerankan legend. Cuman karena ini kita ensemble, jadi kita saling mendukung sih. Berarti selama prosesnya sendiri kamu sering ketemu nih sama Mbak Nunung berarti? Ya kita ada sesi kita ketemu, justru buat orang-orang yang tidak bertemu dengan karakter aslinya karena dia udah meninggal atau memang ada yang tidak bisa ketemu karena kesibukan, orang-orang yang seperti Mbak Nunung, Mas Tesi, terus Mas Tarsan, itu adalah source untuk karakter lain yang emang nggak bisa ketemu sama orang aslinya. Jadi kita memang ada sesi ketemu Mbak Nunung. Apa yang kamu lakuin untuk ketemu? Aku observe dari suara, gerak-gerik. Cuman kan memang kalau aku observe-nya dia sekarang itu kan bukan dia yang peranin. Jadi aku lebih banyak bertanya soal kehidupan Mbak Nunung di umur di tahun itu ya. Tahun itu gitu. Karena kalau observe yang sekarang kan mungkin very different aja sih. Untuk scene favorit kalian sendiri apa aja? Aduh banyak sih ya. Yang paling favorit sih sebenarnya nggak bisa di spoilerin, tapi ada satu tuh yang pas kita ya aduh nggak bisa spoiler. Itu ngakak pol gitu, maksudnya pada saat syuting di set juga kita sampai ngakak gitu, sampai maksudnya gini, kita waktu itu kita udah tahu skripnya, kita udah tahu mau ngapain nih, misalnya kami nih para aktor-aktor ini, tapi kami bisa ketawa juga. Itu memang sebegitu kuatnya lawakan jokes dari Pak D dan Bu D Sri Mulat ini gitu, dan itu menginspirasi kami. Kayak apa ya, kayak ya sebagai refleksi dari kami lah, kayak mereka tuh sebagai raja panggung ya, mereka udah terkenal di panggung, terus mereka hijrah ke Jakarta untuk masuk ke TV, sampai sekarang masih eksis. Nah itu sebagai pelajaran buat kami sih, inspirasi buat kami, sehingga apa ya, semangatnya itu bisa kami pakai nih untuk masing-masing kami pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kalau scene yang lucu, ya semuanya lucu, semua scene di skrip Sri Mulat itu bagus parah. Challenge-nya itu justru adalah kita nahan ketawa sih. Itu dia. Nahan ketawa di set. Karena kan kita maksudnya kita pelakunya, jadi kita nggak mungkin ketawa dong. Iya. Jadi kayak buat aku challenge terbesar adalah nahan ketawa. Apalagi kayak ensemble kayak Mas Wika, mereka berdua yang maksudnya secara personality aslinya juga kocak banget gitu, tapi nggak berusaha untuk lawak. Jadi kadang kita jadi yang kayak saling nahan ketawa gitu loh, buat biar nggak bikin situasi jadi Pokoknya kalau udah ketemu satu scene, semuanya kumpul, nah itu udah banyak bapak-bapak gitu tuh udah kayak nahan ketawanya. kayak nggak syuting ya sebenarnya. Jadi gue udah berusaha untuk menjadi, dan ya kayak nggak syuting aja, kayak tinggal direkam aja sama Mas Sugro sama DOP-nya Mas Aga. Sempet beberapa kali tag gara-gara nggak bisa nahan ketawa nggak sih? Oh pernah banget. Apalagi kayak misalkan kita kan bayangin kita satu frame tuh berapa sih, 12 orang gitu. Berarti kan kayak kita punya 2 kamera. Jadi kadang tuh yang, dan kita tuh punya prinsip kalau kita mancing, kalau kita nggak ada, kalau kita tuh mancing teman main kita yang lagi di cover, kita harus mancing sesuai dari tag pertama sampai semuanya. Jadi pas mancing tuh kita nggak boleh ada yang emosinya turun, pokoknya harus stable sampai semuanya udah kelar cover gitu. Dan justru kadang ada momen dimana yang kayak ini giliran gue mau di cover, terus kita malah ketawa sendiri, akhirnya cut sama Mas Dugros. Itu udah sering banget lah terjadi. Sering banget. Seru. Mas Burhan, mungkin kamu kan bisa dibilang mainin karakter yang beda dari film-film sebelumnya. Source-mu untuk meranin karakter Paul sendiri apa sih? Kan bisa dibilang dialognya nggak banyak juga ya, lebih banyak main gestur. Sebenarnya kalau misalnya untuk apa ya, untuk file-file audio
itu emang nggak ada ya. Yang ada paling visual, tapi cuman foto doang, tapi itu pun udah buram. Mau cari di Google juga buram. Barcode. Jadi apa ya, memang source-nya sedikit banget, jadi makanya pada saat ngobrol sama Mas Sugro sama Mas Rosa sebagai acting coach, sama Mas Koko juga ya, Mas Koko itu yang punya license Rimlat, sama teman-teman, apalagi ada kesempatan satu hari ketemu Mbak Nunung, Pak De Tarsan, Pak De Tesi, itu benar-benar gue tuh benar-benar nanya sampai gue rekam karena emang di saat itulah gue harus mencari informasi sebanyak mungkin untuk meng-create Bung Paul ini, karena memang filenya dikit sekali source-nya gitu. Tapi ya itu, maksudnya dengan bantuan teman-teman, kira-kira maksudnya di Srimulat itu kan walaupun satu grup lawak ya, tapi kan mereka ada peran masing-masing gitu. Nah, gue jadi tahu perannya Paul tuh, Bung Paul tuh begini. Jadi ya gue ini menempatkan diri aja, maksudnya dalam scene itu memang Bung Paul itu ya pintar-pintar menempatkan diri aja dalam scene gitu, karena memang ya itu ya, maksudnya semua ada perannya masing-masing. Ada ketakutan nggak sih? Takut sih ya, takut sih pasti, maksudnya ini film biopik pertama gua gitu, jadi kalau misalnya dibilang takut salah atau bener apa enggak Atau tidak sesuai, tapi dengan bantuan karena kekompakan kami solid sebagai satu tim, ya enggak terbayarkan sih. Udah mau dipoto ketiga? Siap. Iya, boleh boleh wajah semua. Boleh foto dulu dan mau wawancara dulu boleh? Mau wawancara? Udah beres. Ya udah. Wih, pulang kan? Belum dong. Ayo foto dulu, Mbak. Boleh ke kanan kakak-kakak. Morgan Zulfa Naima. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik? Morgan Oey beberapa tahun ke belakang tampak sibuk di industri perfilman. Beberapa proyek selanjutnya, Morgan Oey mengaku masih ingin fokus di dunia seni peran. Kelihatannya memang di film, jadwal kedepannya juga terikat dengan beberapa proyek film, jadi saya kerjain itu aja dulu, ungkap Morgan Oey saat ditemui Grid ID di kawasan Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 13 September tahun 2018. Saking seringnya bermain film, lelaki berusia 25 tahun ini mengaku kehidupan nyatanya pernah terbawa karakter dalam film. Saat itu Morgan Oey menggeluti peran sebagai seseorang yang memiliki kelainan penurunan daya ingat. Waktu itu sempat di film Garin Nugroho, saya memerankan karakter mengidap penyakit Alzheimer, menurut saya agak berat melepaskan karakter itu, cerit Morgan Oey. Untuk mendalami karakter, saat itu mantan personil boyband Smash tersebut secara intens mempelajari dan mempraktekkan bagaimana karakter pengidap Alzheimer. Hal tersebutlah yang membuat karakter film yang dia perankan melekat dalam diri Morgan Oey. Karena ikut terjun langsung workshopnya yang ada di Sentul, gimana pengidap penyakit Alzheimer itu berinteraksi, ciri-ciri mereka, jadi hampir susah untuk melepas karakter itu, ungkap Morgan Oey. Dampaknya, artis kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini menjadi mudah lupa. Jadi suka short memory loss gitu, udah bikin agenda mau ngapain tiba-tiba lupa, karena Alzheimer gitu kan, ungkap Morgan Oey. Morgan Oey pun berusaha meninggalkan karakter tersebut. Dia mulai memperbanyak berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekannya. Ada beberapa treatment, kalau saya balikin lagi ke pribadi Morgan sih saya tinggal interaksi lagi sama keluarga saya, mengingat lagi jati diri Morgan gimana, bantuannya support system, keluarga, teman, sahabat, cerita Morgan Oey. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik selama ngikutin syuting Srimulat ini? Cerita selama proses aku deh coba mungkin tadi gue bilang ini karena kan kita tiap hari harus belajar bahasa Jawa dan karakter masing-masing. Terus kebetulan rumah kita nih jauh dari kantor IDN proses itu. Beberapa dari kita tuh ada yang ngepost supaya dekat dan bisa sampai malam, bisa sampai kita benar-benar ngeluangin waktu bisa menjadi karakter ini secara utuh. Aku ngepost sampai posisi depan
kantor IDN supaya nggak telat, supaya kalau pulang malam aku nggak khawatir. Hal lucu buat aku sih itu juga salah satunya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari karakter Sri Mulat, mereka kan adalah grup lawak dari Jawa yang ke Jakarta terus mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita yang mungkin bukan dengan apa ODGJ itu Orang dengan gen Jawa. kita bertiga adalah orang-orang non Jawa yang belajar bahasa Jawa. Kayak balik gitu sama Sri Mulat gitu. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang unik sih selama kita berproses. Zulfa, kamu mainin karakter Nunung sendiri kan? Maksudnya kan ini karakter ini punya ciri khas sendiri. Ada beban nggak sih? Apalagi di film kedua ini kan orang aslinya ada. Ya beban dari hari pertama aku reading juga udah beban. Kenapa tuh? Bukannya GERD ya? Sampai asam lambung. Benar itu tiap hari asam lambung karena maksudnya kalau karakter Mbak Nunung ini tuh sangat ikonik, dia legend ya. Dan dia sampai sekarang pun masih berjaya gitu ya, ada di OVJ waktu itu. Dan buat aku pribadi aku tuh dulu dengan Mbak Nunung di OVJ gitu. Oh iya. Cuman kan memang secara karakter bukan Mbak Nunung di OVJ tapi Mbak Nunung di Sri Mulat, dan itu pas masa mudanya. Itu sebenarnya tidak ada di YouTube dan tidak ada di source manapun. Jadi emang aku harus ketemu sama Mbak Nunung, ketemu sama orang-orang dalam Sri Mulat, dan memerankan karakter besar yang udah ada dan orang Indonesia tahu semua itu adalah sebuah tantangan yang gila, berat banget gitu. Cuman memang untungnya tapi aku ngerasa beban berat itu kayak dibantuin sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya pasti juga jadi mainnya beban juga sebagai Rohana. Morgan juga berperan sebagai Bungkong juga beban gitu karena kita memerankan legend. Cuman karena ini kita ensemble jadi kita saling mendukung sih. Berarti selama prosesnya sendiri kamu sering ketemu nih sama Mbak Nunung berarti? Ya kita ada sesi kita ketemu, justru buat orang-orang yang tidak bertemu dengan karakter aslinya karena dia udah meninggal atau memang ada yang tidak bisa ketemu karena kesibukan, orang-orang yang seperti Mbak Nunung, Mas Tesi, terus Mas Tarsan itu adalah source untuk karakter-karakter lain yang memang nggak bisa ketemu sama orang aslinya. Jadi kita memang ada sesi ketemu Mbak Nunung. Apa yang kamu lakuin untuk ketemu? Observe dari suara, gerak-gerik. Cuman kan memang kalau aku observe-nya dia sekarang itu kan bukan dia yang peranin. Jadi aku lebih banyak bertanya soal kehidupan Mbak Nunung di umur Di tahun itu di ya? tahun itu gitu. Karena kalau observe yang sekarang kan mungkin dari different aja sih. Untuk scene favorit kalian sendiri apa aja? Aduh banyak sih ya. Yang paling favorit sih sebenarnya nggak bisa di spoilerin, tapi ada satu tuh yang pas kita aduh nggak bisa spoiler. Itu ngakak pol gitu, maksudnya pada saat syuting di set juga kita sampai ngakak gitu, sampai maksudnya gini, kita waktu itu kita udah tahu skripnya, kita udah tahu mau ngapain nih, misalnya kami nih para aktor-aktor ini, tapi kami bisa ketawa juga. Itu memang sebegitu kuatnya lawakan jokes dari Pak D dan Bu D Sri Mulat ini gitu, dan itu menginspirasi kami. Kayak apa ya, kayak yang sebagai refleksi dari kami lah, kayak mereka tuh sebagai raja panggung ya, mereka udah terkenal di panggung, terus mereka hijrah ke Jakarta untuk masuk ke TV, sampai sekarang masih eksis. Nah itu sebagai pelajaran buat kami sih, inspirasi buat kami, sehingga apa ya, semangatnya itu bisa kami pakai nih untuk masing-masing kami pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya soal scene yang lucu, semuanya lucu, semua scene di skrip Sri Mulat itu bagus parah. Challenge-nya itu justru ada kita nahan ketawa sih. Itu dia. Nahan ketawa di set. Karena kan maksudnya kita pelakunya, jadi kita nggak mungkin ketawa dong. Iya. Jadi kayak buat aku challenge terbesar adalah nahan ketawa. Apalagi kayak ensemble kayak Mas Wika, mereka berdua yang maksudnya secara personality aslinya juga kocak banget gitu. Tapi nggak berusaha untuk lawak. Jadi kadang kita jadi yang kayak saling nahan ketawa gitu loh, buat biar nggak bikin situasi jadi. Pokoknya kalau udah ketemu satu scene, semuanya kumpul, nah itu. Udah ngebanyol bapak-bapak gitu tuh udah kayak nahan ketawanya. Kayak nggak syuting ya sebenarnya. Jadi gue udah berusaha untuk menjadi, dan ya kayak nggak syuting aja, kayak tinggal direkam aja sama Mas Sugro sama DOP-nya Mas Aga.
Sempet beberapa kali tag gara-gara nggak bisa nahan ketawa nggak sih? Oh pernah banget. Apalagi kayak misalkan kita kan bayangin itu satu frame tuh berapa sih 12 orang gitu. Berarti kan kayak itu kan 2 kamera. Jadi kadang tuh yang dan kita tuh punya prinsip kalau kita mancing, kalau kita nggak ada, kalau kita tuh mancing teman main kita yang lagi di cover, kita harus mancing sesuai dari tag pertama sampai semuanya. Jadi pas mancing tuh kita nggak boleh ada yang emosinya turun, pokoknya emang harus stable sampai semuanya udah kelar cover gitu. Dan justru kadang ada momen dimana yang kayak ini giliran gue mau di cover terus kita malah ketawa sendiri, akhirnya cut sama Mas Dugros. Itu udah sering banget lah terjadi. Sering banget. Mas Furkan, mungkin kamu kan bisa dibilang mainin karakter yang beda dari film-film sebelumnya. Source-mu untuk meranin karakter Paul sendiri apa sih? Kan bisa dibilang dialognya nggak banyak juga ya, lebih banyak main gestur. Sebenarnya kalau misalnya untuk apa ya, untuk file-file audio itu emang nggak ada ya. Yang ada paling visual, tapi cuman foto doang, tapi itu pun udah buram. Mau cari di Google juga buram. Baru kuat. Jadi apa ya, memang source-nya sedikit banget. Jadi makanya pada saat ngobrol sama Mas Sugros, sama Mas Rosa sebagai acting coach, sama Mas Koko juga ya, Mas Koko itu yang punya license Rimlat, sama teman-teman. Apalagi ada kesempatan satu hari ketemu Mbak Nunung, Pak De Tarsan, Pak De Tesi, itu benar-benar gue tuh benar-benar nanya sampai gue rekam karena emang di saat itulah gue harus mencari informasi sebanyak mungkin untuk meng-create Bung Paul ini, karena memang file-nya dikit sekali source-nya gitu. Tapi ya itu, maksudnya dengan bantuan teman-teman, kira-kira maksudnya di Sri Mulat itu kan walaupun satu grup lawak ya, tapi kan mereka ada peran masing-masing gitu. Nah, gue jadi tahu perannya Paul tuh, Bung Paul tuh begini. Jadi ya gue ini menempatkan diri aja, maksudnya dalam scene itu memang Bung Paul itu ya pintar-pintar menempatkan diri aja dalam scene gitu, karena memang ya itu ya, maksudnya semua ada perannya masing-masing. Ada ketakutan nggak sih? Takut sih ya, takut sih pasti. Maksudnya ini film biopik pertama gua gitu, jadi kalau misalnya dibilang takut salah atau bener apa enggak Atau tidak sesuai? tidak sesuai, tapi dengan bantuan ya karena kekompakan kami solid sebagai satu tim, ya enggak terbayarkan sih. Udah mau dipoto bertiga? Siapa? Ya, boleh kesini wawancara semua. Boleh foto dulu dan mau wawancara dulu boleh? Mau wawancara? Udah beres. Ya udah. Wih, pulang kan? Belum dong. Ayo foto dulu. Boleh ke kanan kakak-kakak. Oke. Morgan, Zulfa, Naima. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik? Morgan Oey beberapa tahun kebelakang tampak sibuk di industri perfilman. Beberapa proyek selanjutnya, Morgan Oey mengaku masih ingin fokus di dunia seni peran. Kelihatannya memang di film, jadwal kedepannya juga terikat dengan beberapa proyek film, jadi saya kerjain itu aja dulu, ungkap Morgan Oey saat ditemui Grid ID di kawasan Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 13 September tahun 2018. Saking seringnya bermain film, lelaki berusia 25 tahun ini mengaku kehidupan nyatanya pernah terbawa karakter dalam film. Saat itu Morgan Oey menggeluti peran sebagai seseorang yang memiliki kelainan penurunan daya ingat. Waktu itu sempat di film Garin Nugroho, saya memerankan karakter mengidap penyakit Alzheimer, menurut saya agak berat melepaskan karakter itu, cerit Morgan Oey. Untuk mendalami karakter, saat itu mantan personil boyband Smash tersebut secara intens mempelajari dan mempraktekkan bagaimana karakter pengidap Alzheimer. Hal tersebutlah yang membuat karakter film yang dia perankan melekat dalam diri Morgan Oey. Karena ikut terjun langsung workshopnya yang ada di Sentul, gimana pengidap penyakit Alzheimer itu berinteraksi, ciri-ciri mereka, jadi hampir susah untuk melepas karakter itu, ungkap Morgan Oey. Dampaknya, artis kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini menjadi mudah lupa. Jadi suka short memory loss gitu, udah bikin agenda mau ngapain tiba-tiba lupa, karena Alzheimer gitu kan, ungkap Morgan Oey. Morgan Oey pun berusaha meninggalkan karakter tersebut. Dia mulai memperbanyak berkomunikasi dengan keluarga dan rekan-rekannya. Ada beberapa treatment, kalau saya balikin lagi ke pribadi Morgan sih saya tinggal interaksi lagi sama keluarga saya,
Mengingat lagi jati diri Morga gimana, bantuannya support system, keluarga, teman, sahabat, cerita Morgan Oey. Oke, mungkin dari ketiga case di sini ada nggak sih tantangan atau cerita yang unik selama ngikutin syuting Sri Mulat ini? Cerita selama proses aku deh coba kita lagi bilang ini karena kan kita tiap hari harus belajar bahasa Jawa dan karakter masing-masing. Terus kebetulan rumah kita nih jauh dari kantor IDN proses itu. Beberapa dari kita tuh ada yang ngekos supaya dekat dan bisa sampai malam, bisa sampai kita benar-benar luangin waktu bisa menjadi karakter ini secara utuh. Aku ngekos sampai persis di depan kantor IDN supaya nggak telat, supaya kalau pulang malam aku nggak khawatir. Salah hal lucu buat aku sih itu juga salah satunya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari karakter Sri Mulat, mereka kan adalah grup lawak dari Jawa yang ke Jakarta terus mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau kita yang mungkin bukan dengan apa DGJ itu Orang dengan gen Jawa. Kita bertiga adalah orang-orang non Jawa yang belajar bahasa Jawa. Kayak kebalik gitu sama Sri Mulat gitu. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang unik sih selama kita berproses. Zulfa, kamu mainin karakter Nunung sendiri kan? Maksudnya kan ini karakter ini punya ciri khas sendiri. Ada beban nggak sih? Apalagi di film kedua ini kan orang aslinya ada. Ya beban dari hari pertama aku reading juga udah beban. Kenapa tuh? Gert ya, sampai sama Benar itu tiap hari aku nabung karena maksudnya kalau karakter Mbak Nunung ini tuh sangat ikonik, dia legend dan dia sampai sekarang pun masih berjaya gitu ya, ada di OVJ waktu itu. Dan buat aku pribadi aku tuh bukan dengan Mbak Nunung di OVJ gitu. Oh iya. Cuman kan memang secara karakter bukan Mbak Nunung di OVJ tapi Mbak Nunung di Sri Mulat, dan itu pas masa mudanya. Itu sebenarnya tidak ada di YouTube dan tidak ada di source manapun. Jadi emang aku harus ketemu sama Mbak Nunung, ketemu sama orang-orang dalam Sri Mulat dan memerankan karakter besar yang udah ada dan orang Indonesia tahu semua, itu adalah sebuah tantangan yang gila, berat banget gitu. Cuman memang untungnya tapi aku ngerasa beban berat itu kayak dibantuin sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya pasti juga jadi mainnya beban juga sebagai Rohana. Morgan juga berperan sebagai Bung Pao juga beban gitu karena kita memerankan legend. Cuman karena ini kita ensemble jadi kita saling mendukung sih. Berarti selama prosesnya sendiri kamu sering ketemu nih sama Mbak Nunung berarti? Ya kita ada sesi kita ketemu, justru buat orang-orang yang tidak bertemu dengan karakter aslinya karena dia udah meninggal atau memang ada yang tidak bisa ketemu karena kesibukan, orang-orang yang seperti Mbak Nunung, Mas Tesi, terus Mas Tarsan itu adalah source untuk karakter-karakter lain yang memang nggak bisa ketemu sama orang aslinya. Jadi kita memang ada sesi ketemu Mbak Nunung. Apa yang kamu lakuin untuk ketemu? Observe dari suara, gerak-gerik. Cuman kan memang kalau aku observe-nya dia sekarang itu kan bukan dia yang peranin. Jadi aku lebih banyak bertanya soal kehidupan Mbak Nunung di umur di tahun itu di tahun itu gitu. Karena kalau observe yang sekarang kan mungkin dari different aja sih. Untuk scene favorit kalian sendiri apa aja? Aduh banyak sih ya. Yang paling favorit sih sebenarnya nggak bisa di spoilerin, tapi ada satu tuh yang pas kita aduh nggak bisa spoiler. Itu ngakak pol gitu, maksudnya pada saat syuting di set juga kita sampai ngakak gitu, sampai maksudnya gini, kita waktu itu kita udah tahu skripnya, kita udah tahu mau ngapain nih, misalnya kami nih para aktor-aktor ini, tapi kami bisa ketawa juga. Itu memang sebegitu kuatnya lawakan jokes dari Pak D dan Bude Sri Mulat ini gitu, dan itu menginspirasi kami. Kayak apa ya, kayak yang sebagai refleksi dari kami lah, kayak mereka tuh sebagai raja panggung ya, mereka udah terkenal di panggung, terus mereka hijrah ke Jakarta untuk masuk ke TV, sampai sekarang masih eksis. Nah itu sebagai pelajaran buat kami sih, inspirasi buat kami, sehingga apa ya, semangatnya itu bisa kami pakai nih untuk masing-masing kami pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya
Kalau scene yang lucu, semuanya lucu. Semua scene di skrip Sri Mulat itu bagus parah kan. Challenge-nya itu justru adalah kita nahan ketawa sih. Itu dia. Nahan ketawa di set. Karena kan kita maksudnya kita pelakunya, jadi kita nggak mungkin ketawa dong. Iya. Gitu. Jadi kayak buat aku challenge terbesar adalah nahan ketawa. Apalagi kayak ensemble kayak Mas Wika, mereka berdua yang maksudnya secara personality aslinya juga kocak banget gitu. Tapi nggak berusaha untuk lawak. Jadi kadang kita jadi yang kayak saling nahan ketawa gitu loh, buat biar nggak bikin situasi jadi Pokoknya kalau udah ketemu satu scene, semuanya kumpul, nah itu. udah tuh ngebanyol bapak-bapak gitu tuh udah kayak nahan ketawanya. Kayak nggak syuting ya sebenarnya. Iya. Jadi gue udah berusaha untuk menjadi, dan ya kayak nggak syuting aja, kayak tinggal direkam aja sama Mas Sugro sama DOP-nya Mas Aga. Sempet beberapa kali tag gara-gara nggak bisa nahan ketawa nggak sih? Oh pernah banget. Apalagi kayak misalkan kita kan bayangin kita satu frame tuh berapa sih 12 orang gitu. Berarti kan kayak itu kan 2 kamera. Jadi kadang tuh yang dan kita tuh punya prinsip kalau kita mancing, kalau kita nggak ada, kalau kita tuh mancing teman main kita yang lagi di cover, kita harus mancing sesuai dari tag pertama sampai semuanya. Jadi pas mancing tuh kita nggak boleh ada yang emosinya turun, pokoknya harus stable sampai semuanya udah kelar cover gitu. Dan justru kadang ada momen dimana yang kayak ini giliran gue mau di cover terus kita malah ketawa sendiri, akhirnya cut sama Mas Dugros. Itu udah sering banget lah terjadi. Sering banget. Mas Furkan, mungkin kamu kan bisa dibilang mainin karakter yang beda dari film-film sebelumnya. Source-mu untuk meranin karakter Paul sendiri apa sih? Kan bisa dibilang dialognya nggak banyak juga ya, lebih banyak main gestur. Sebenarnya kalau misalnya untuk apa ya, untuk file-file audio itu emang nggak ada ya. Yang ada paling visual, tapi cuman foto doang, tapi itu pun udah burem. Mau cari di Google juga burem. Baru kuat. Jadi apa ya, memang source-nya sedikit banget. Jadi makanya pada saat ngobrol sama Mas Sugros sama Mas Rosa sebagai acting coach, sama Mas Koko juga ya, Mas Koko itu yang punya license Sri Mulat, sama teman-teman, apalagi ada kesempatan satu hari ketemu Mbak Nunung, Pak De Tarsan, Pak De Tesi, itu bener-bener gue tuh bener-bener nanya sampai gue rekam karena emang di saat itulah gue harus mencari informasi sebanyak mungkin untuk meng-create Bung Paul ini, karena memang filenya dikit sekali source-nya gitu. Tapi ya itu, maksudnya dengan bantuan teman-teman, kira-kira maksudnya di Sri Mulat itu kan walaupun satu grup lawak ya, tapi kan mereka ada peran masing-masing gitu. Nah, gue jadi tahu perannya Paul tuh, Bung Paul tuh gini. Jadi ya gue ini menempatkan diri aja, maksudnya dalam scene itu memang Bung Paul itu ya pintar-pintar menempatkan diri aja dalam scene gitu, karena memang ya itu ya, maksudnya semua ada perannya masing-masing. Ada ketakutan nggak sih? Takut sih ya, takut sih pasti. Maksudnya ini film biopik pertama gua gitu, jadi kalau misalnya dibilang takut salah atau bener apa enggak Atau tidak sesuai? nggak sesuai, tapi dengan bantuan karena kekompakan kami solid sebagai satu tim, ya nggak terbayarkan sih. Udah mau dipoto ketiga? Siap. Iya, boleh sekali wajah semua. Boleh foto dulu dan mau wawancara dulu boleh? Mau wawancara? Udah beres? Ya udah. Wih, pulang nggak? Belum dong? Ayo foto dulu. Oke. Boleh ke kanan kakak-kakak. Oke. Morgan Zulfa Naima.